Baik, selamat pagi kakak semua. Pagi Kak. Selamat pagi Kak Yoga. Baik, terima kasih kakak. Gimana kabarnya hari ini, sehat nggih? Astungkara sehat. Astungkara sehat Kak. Sehat Kak Yoga. Komang gimana kondisinya? Sudah membaik Kak Komang? Sudah lebih membaik Kak Yoga. Nggih. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat nggih. Baik kakak, pada sesi kali ini kita masuk ke rencana tindak lanjut terkait dengan program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Jadi rencana tindak lanjutnya adalah bagaimana kakak menyikapi atau melanjutkan terkait dengan rancangan yang sudah kakak buat kemarin, nggih. Izinkan saya dulu untuk share screen. Baik kakak, kita masuk ke rencana tindak lanjut ya. Waktu kita 1 JP atau 45 menit. Jadi salam dan bahagia, salam pembuka sudah kita lewati. Jadi kakak untuk sesi kali ini silakan kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dan munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Baik kakak, sebelum kita mulai, adanya kita berdoa dulu agar kegiatan atau sesi kali ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Saya persilakan. Atau yang terakhir masuk, silakan Kak Angga bisa bantu, ge. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Selesai. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Saya banyak. akan ke Kak Yoga. Terima kasih banyak Kak Angga. Baik kakak, kesepakatan kita bersama masih sama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak, adapun sesi atau tujuan kita pada sesi kali ini, yang pertama yaitu merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian yang kedua memahami penugasan terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan kakak buat nantinya. Nggih. Ini agenda kita kakak pada sesi kali ini. Eh, kita masuk ke aktivitas yang pertama kak, nggih, atau kegiatan yang pertama. Jadi eh, silakan kakak bisa dituliskan kembali di kolom chat terkait dengan kesiapan belajar kakak pada sesi kali ini. Silakan kakak bisa tuliskan dari 1 sampai 10. Nah, di kisaran berapa kesiapan belajar kakak pada hari ini? Silakan kakak bisa tuliskan di kolom chat. Kesiapan pribadi Kak nggih, jangan kesiapan yang lain, orang lain. Silakan bisa tuliskan di kolom chat.
Widi 4, ada suara bising karena ada yang latihan nari. Oke, Kak Ayu 6, Kak Basar 6, Kak Rian 6, Kak Angga 6. Oke, semuanya masih ada di angka 6 ya. Kesiapan belajar 7. Oke, Kak baru berarti ini yang tertinggi. Baik, terima kasih banyak Kakak. Kak Eka Wirawan 6, Kak Eka Yudi belum nih. Kak Helena 4 karena sambil menjaga anak. Oke. Anak mertua atau anak kandungnya Kak Helena? Oke. Kak Eka Yudi 6. Oke. Baik, terima kasih banyak Kakak. Berarti eh, semua ada di warna hijau, oke. Rata-rata di warna hijau. Jadi di angka 6. Oke. Baik, terima kasih banyak Kakak. Saya lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini yaitu Kakak dapat memahami rencana tindak lanjut terkait dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, Kak. Nggih. Nah, sekarang kita lanjutkan ke aktivitas yang kedua, refleksi awal. Baik, Kakak, bisa dituliskan di kolom chat kembali terkait dengan pertanyaan yang ada di layar. Silakan Kakak bisa tuliskan di kolom chat. Baik, coba saya minta Kak Rian dan Kak Widi bisa menyampaikan terkait dengan pertanyaan yang pertama. Silakan Kak Rian dulu deh. Yang kedua baru Kak Widi. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Tadi soal bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Menurut pendapat saya sangat setuju karena kita bisa saling bertukar pendapat dengan guru lain untuk menentukan tujuan yang diinginkan, seperti menanyakan ke guru kelas ataupun ke kepala sekolah apa yang akan kita buat direncanakan di sekolah. Baik, terima kasih Kak Yoga. Waktu yang kembalikan. Baik, terima kasih banyak Kak Rian. Silakan yang kedua Kak Widi bisa menyampaikan hasil refleksinya. Baik, terima kasih.
Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Menurut saya itu sangat setuju sekali ya, karena teman sejawat merupakan salah satu aset manusia ya, yang dimiliki oleh sekolah, yang dapat kita maksimalkan perannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ida. Baik, terima kasih banyak Kak Widi dan Kak Rian. Ini menarik juga ya apa yang dituliskan oleh Kak Ambare. Jadi sangat mendukung jika melakukan kolaborasi pembelajaran berbasis proyek bersama rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kolaborasi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini kuncinya Kak ya, di mana dengan kita dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah lewat komunitas belajar sekolah, paling tidak kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran karena ini yang kita apa namanya menjadi kunci utama ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa ya dan maupun untuk rekan sejawat. Nah, itu terima kasih banyak Kak Amaro sudah bagus sekali dan kakak yang lain sudah menyampaikan hal yang sama. Nggih. Kita lanjutkan di refleksi yang kedua. Silakan kakak bisa kembali menuliskan jawabannya di kolom chat terkait dengan pertanyaan yang ada di layar. Silakan kakak.
Baik, Kak Rian sudah menuliskan di kolom chat. Kak Widi sudah. Oke, Kak Eka Yudi bisa menyampaikan hasil refleksinya, Kak Eka. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Yoga. Di sini Tiang coba menyampaikan refleksi yang sudah Tiang buat, yaitu kelibatan komunitas atau rekan sejawat dalam peningkatan kualitas pembelajaran sangatlah penting dan sangatlah berpengaruh karena ada beberapa ide baru yang akan bisa kita jadikan referensi baru. Terima kasih Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak. Berikutnya Kak Amara bisa menyampaikan hasil refleksinya terkait dengan komunitas belajar. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Yoga. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi jawabannya adalah pelibatan komunitas atau rekan sejawat dalam proses pembelajaran merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kaya, inovatif, dan relevan. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Pemahaman saya tentang komunitas belajar telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pembelajaran peserta didik dengan menyadari pentingnya kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Sekian Kak Yoga, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Amara. Tentunya juga memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan siswa Kak Amara G. Jadi itu sangat penting dalam pelibatan peserta didik sebenarnya Kak Amara G dan kakak yang lain. Baik, terima kasih banyak Kakak. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini Kak, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan pelibatan siswa terkait dengan suara, pilihan, dan kepemilikannya, paling tidak berdampak pada rancangan atau pembelajaran yang sudah Kakak rancang sebelumnya, seperti itu Kak. Ini merupakan sebagai bahan referensi atau bahan refleksi untuk kita ke depan dalam proses pembelajaran, seperti itu Kak. Baik Kakak, saya lanjutkan kembali. Yang kita masuk ke sesi yang ketiga Kak. Ya, karena waktu kita 1 JP, waktunya sangat terbatas, jadi eh, saya lanjutkan terkait dengan aktivitas kita yang ketiga, yaitu penyampaian rencana tindak lanjut. Seperti ini Kakak untuk pengantar tugas, yaitu salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Kak G. Baik itu kegiatan yang ada hubungannya dengan intrakurikuler maupun kokurikuler. Ya, tapi diharapkan di sini adalah kegiatan yang ada di luar kelas, yaitu kegiatan kokurikuler. Kak G. Di mana dalam membuat rancangan ini paling tidak kakak sudah melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah kakak masing-masing. Nah, ini kakak untuk rancangan atau rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat.
yaitu adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama adalah tujuan program, Kak. Ya, jadi harus ada tujuan program. Yang kedua, kelengkapan rencana dan struktur program. Yang ketiga, keterlibatan komunitas belajar. Yang terakhir, yang keempat, rencana evaluasi program. Nah, dari keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Yang pertama adalah bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Kemudian yang kedua, notulen atau catatan hasil diskusi dalam komunitas belajar terkait dengan rencana tindak lanjut PJOK. Kemudian yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto, atau foto kegiatan. Yang keempat, dokumen lain yang relevan. Nah, Kakak, jadi paling tidak ada keempat ini, Kang, terkait dengan rencana tindak lanjut yang nanti Kakak akan unggah atau Kakak buat. Nah, Kakak, dalam rencana atau rancangan tindak lanjut yang Kakak buat nanti, ya, paling tidak harus memuat atau ada 9 slide, Kak, nggih. Silakan Kakak bisa muatnya di di Word atau di PowerPoint, silakan, terus tergantung permintaan yang ada di LMS, Kak, nggih. Filenya berupa apa. Kalau emang Word bisa bisa dikirimkan di LMS, silakan lewat Word saja. Ya. Kemudian terkait dengan komponen program, ini ada 8 yang harus Kakak perhatikan, Kak, nggih. Yang pertama harus ada judul program atau kegiatan. Kemudian yang kedua ada latar belakang. Yang ketiga ada tujuan program. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Ya, jadi paling tidak aset manusianya kelihatan di sini, Kak. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Kemudian yang kedelapan adalah kemungkinan tantangan yang akan muncul pada saat rencana tindak lanjut yang Kakak buat. Oke, paling tidak harus memuat 8 ini, Kak, 8 komponen. Dari ke-8 komponen ini nanti hasilnya paling tidak ada 9 slide nanti, Kak, atau 9 halaman. Seperti itu, Kak. Kemudian, nah, kita bahas secara lebih rinci, Kak, terkait dengan rencana program atau kegiatan yang Kakak buat nanti terkait dengan rencana tindak lanjut. Yang pertama kita bahas terkait dengan judul atau program kegiatan. Jadi di sini judul atau program paling tidak memuat atau mengadopsi dari apa yang sudah Kakak rencanakan sebelumnya. Ya, kemarin kan Kakak sudah buat rencana atau rancangan program. Ya, nah di sini disertakanlah atau diisi atau dibuatkan judulnya seperti itu, Kak. Oke. Kemudian yang kedua, latar belakang. Ya, latar belakang di sini paling tidak harus memuat ini, Kak. Yang pertama, uraian secara singkat konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga akan dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang sudah Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dan dalam pembelajaran berbasis proyek. Ya, jadi paling tidak ada memuat modul dari 2.3, 2.4, atau 2.5. Ya, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan SEM tadi. Ya. Kemudian pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Nah, ini harus diperhatikan, Kak. Ya, suara, pilihan, dan kepemilikan. Kemudian jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Nah, silakan Kakak
dipetakan aset-aset apa saja yang ada dalam program yang sudah kakak buat. Oke. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan lain sebagainya. Jadi latar belakang paling tidak kakak harus ada memuat ini kak. Silakan kakak bisa jabarkan di sana ya dalam slide-nya nanti. Kemudian dilanjutkan, yang ketiga adalah tujuan program. Dalam tujuan program, kakak harus jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Ya, jadi tujuan atau program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Ya, jadi silakan kakak untuk tujuan program perhatikan penjelasan tentang komponennya kak. Ya, ini dijadikan sebuah panduan kak. Kemudian yang keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, dari capaian dan langkah-langkah ini, yang harus diperhatikan adalah ada 4 di sini, Kak. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Ya, jadi berangkat dari tujuan, Kak. Oke. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemudian yang keempat, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Jadi peserta didik merupakan pemeran utama, Kak. Silakan gimana caranya. Paling tidak harus memuat ini, Kak, suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Ya, harus diperhatikan itu. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga untuk memungkinkan berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek itu. Ya, guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Ya, seperti itu Kakak. Jadi langkah-langkah dari komponen yang keempat yaitu capaian dan langkah-langkah. Kemudian yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, Kakak silakan diperhatikan ini, tagihannya sudah ada di LMS, Kak. Jadi saya hanya menguatkan kembali apa yang harus Kakak kerjakan terkait dengan rencana tindak lanjut. Ya, untuk struktur dan program mitra dan komunitas belajar, silakan Kakak bisa amati. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian yang ketujuh, rencana evaluasi. Jadi dari apa yang barangkali Kakak lakukan, silakan paling tidak harus dievaluasi, Kak. Ya, caranya evaluasi itu bisa dari hasil wawancara, survei, maupun refleksi dari murid itu sendiri. Ya, bisa dari rekan sejawat, atasan, maupun orang tua. Kemudian yang terakhir, kemungkinan tantangan atau yang ke-8. Ya, silakan Kakak bisa tuangkan di sana kemungkinan tantangan apa yang muncul dalam rencana tindak lanjut yang sudah Kakak susun nanti. Ya, silakan dari ke-8 komponen ini Kakak jabarkan. Untuk formatnya sudah ada di LMS, Kak. Formatnya seperti ini, berupa kolom kalau nggak salah. Jadi silakan sudah ada panduannya di LMS, Kak.
terkait dengan rencana tindak lanjut yang nantinya akan kakak susun. Nah, ini aspek penilaian rencana tindak lanjut. Jadi, eh, saya nantinya akan menilai sekian indikator, Kak. Ya, sekian indikator ada tujuannya apa saja, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas belajar dalam sekolah. Jadi yang terakhir adalah rencana evaluasi program. Ini indikator penilaian yang akan saya nilai dari rencana tindak lanjut yang sudah kakak susun nanti. Ya, apakah sudah mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK kah? Nah, ini nanti silakan kakak munculkan itu berdasarkan panduan yang ini, Kang ya. Mohon maaf, Kang ya, ada gangguan sedikit. Nah, ini Kak, nanti saya akan menilai berdasarkan ini, indikator-indikator yang muncul, dan rubriknya juga seperti ini, Kak. Ya, makanya nanti di LMS, ada yang sudah buka LMS, Kak? Yes. Ada yang sudah buka LMS, Kak? Belum? Belum sempat. Oke, belum. Coba saya buka, nggih. Belum saya juga. Coba saya buka dulu LMS-nya, persiapan rencana tindak lanjut. Sudah muncul, Kak, nggih? Apa sudah muncul di layar? Oke. Nah, ini Kak, terkait dengan rencana tindak lanjut, ini sudah ada tagihannya, Kak nggih. Jadi tahapan tagihannya sudah ada di LMS. Ibu Bapak silakan membuat sebuah rancangan program berupa bahan yang tayang yang maksimal, mohon maaf, berupa bahan tayang maksimal 9 slide atau 9 halaman. Ya, rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Nah, ini Kak, di LMS sudah ada. Silakan kakak adopsi ini atau gunakan panduan ini untuk membuat rencana tindak lanjut dari program atau rencana program yang sudah kakak buat kemarin. Nah, disinilah silakan disempurnakan kembali rancangan yang sudah kakak buat. Ya, rancangan yang sudah kakak buat, inilah rencana tindak lanjutnya, Kak. Artinya kakak sudah action di sini, Kak. Ada 8 komponen, Kak. Ada judul, kemudian latar belakang, tujuan program, capaian, kemudian struktur program, dan mitra dalam komunitas belajar, kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, yang ketujuh, rencana evaluasi, yang terakhir, kemungkinan tantangan. Dan penjelasan tentang komponennya juga sudah ada. Silakan kakak perhatikan tentang penjelasan komponennya, Kak. Jadi harus memuat ini, Kak. Baik Kakak, hanya itu yang bisa sampaikan terkait dengan persiapan rencana tindak lanjut. Ada yang ingin disampaikan barangkali Kakak? Ini sudah ada di LMS, Kak, panduannya sudah ada di LMS semua.
Kemudian untuk kapan terakhir untuk unggah rencana tindak lanjut, rancangan tindak lanjut. Ini kapan ya terakhir ya? Di LMS kakak kelihatan nggak kapan terakhir? 16 November. Oh, ini dia kak. 16 November nggih? Ya, 16 November. Jadi tolong diperhatikan kak, karena due date-nya atau batas akhir untuk pengiriman tugasnya adalah tanggal 16 November kak nggih? Tanggal 16 November. Silakan kakak diadopsi yang apa yang sudah ada panduannya di LMS. Baik kakak, ada yang ingin disampaikan barangkali terkait dengan rencana tindak lanjut? Silakan Kak Rian. Baik, terima kasih Kak Yoga. Ini yang mewakili teman-teman untuk bertanya masalah tugas. Tugasnya ini dalam bentuk video, apa cuman foto-foto tentang program yang kita buat kemarin itu Kak Yoga. Tindak lanjutnya. Sudah Kak Rian? Sudah Kak Itu Yoga. aja. Baik, terima kasih Kak Rian. Ini kan dari program, kita kan berangkat dari rencana program Kak Berangkatnya dari rencana program, kemudian dari program itu kita eksekusi lewat rencana atau tindak lanjut seperti itu Kak Jadi karena kemarin saya lihat ada yang kegiatannya barangkali tahun depan, seperti Kak Amaru rasanya tahun depan ya atau siapa rasanya tahun depan pelaksanaannya. Ya, itu silahkan paling tidak kalau emang bisa disertakan dengan foto, silakan. Kalau emang sudah berjalan, misalnya dari rentang waktu sekarang tanggal 11 sampai tanggal 16 misalnya, ada yang sudah berjalan, bisa disematkan fotonya saja, Kak. Jadi tidak berupa video, Kak. Ya, tidak berupa video. Ya, panduannya sudah ada di LMS, Kak. Silakan Kakak buat seperti itu saja, Kak. Ini masih berupa rencana, Kak. Kemarin baru programnya, rencangan program. Sekarang rencana tindak lanjutnya seperti apa? Seperti itu. Apakah kapan kita akan eksekusi gitu? Belum kita beranjak ke eksekusi, Kak. Ya, masih ke rencana tindak lanjut dari program yang sudah Kakak susun kemarin. Nah, dari program itu silakan Kakak buat berdasarkan kolom yang sudah ada di LMS tadi, Kak. Langkah-langkahnya atau panduannya sudah ada di sana. Silakan Kakak buat itu saja. Jadi tidak usah berupa berupa video. Kalau emang sudah ada yang berjalan, silakan bisa dilampirkan fotonya saja, Kak. Seperti itu, Kak. Ada lagi, Kak, yang ingin disampaikan? Oke, Kak ini sudah pas. Coba saya lihat kembali kapan kita jadwal untuk tatap maya. Coba saya cek dulu. Kita kembali tatap maya tanggal 18 November, Kak. Ya, tanggal 18 November kita kembali tatap maya. Berarti hari Senin. Kak, hari Senin kita kembali tatap maya terkait dengan
umpan balik ya, terkait dengan umpan balik rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak buat. Dan pengantar bukti karya nanti. Kita bahas yang terakhir terkait dengan bukti karya yang akan kakak unggah nanti kembali di LMS. Kita cuman ada lagi 1, 2, tinggal lagi 2 kali pertemuan, Kak. Oke, tinggal lagi 2 kali pertemuan atau 2 kali tatap maya. Ya, untuk tanggalnya tatap maya berikutnya yaitu tanggal 18 November dan yang terakhir adalah 26 November. Ya, tinggal 2 kali saja, Kak. Jadi karena kita sudah di tahap akhir, Kakak, saya minta jangan terlalu istilahnya apa namanya? Terlena dengan kesibukan, jadi tolong juga diingatkan ada tugas yang harus Kakak penuhi di LMS, Kak, nggih. Jangan sampai lewat, Kak. Nggih. Karena itu sebagai bahan nanti kami sebagai atau selaku fasilitator dalam penilaian KKAK. Oke, nanti keterangannya kalau telat kelihatan di LMS, Kak. Ada tulisan late gitu atau terlambat. Kak, nggih. Jadi tolong diperhatikan itu. Terkait dengan RTL, saya ingatkan kembali terakhir adalah tanggal 16 November, Kak, nggih. Jadi ada waktu lagi 5 hari ya untuk Kakak membuat rencana tindak lanjut. Untuk rencana tindak lanjut ini silakan Kakak berangkat dari program yang sudah Kakak susun. Nah, itu programnya apa? Silakan kembali disempurnakan lewat rencana tindak lanjut ini seperti itu, Kak. Nggih. Baik, Kakak, dari saya cukup sekian. Ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, Kakak, kalau memang tidak ada, ini alur lini masanya. Kita sudah langsung tadi ya, diskusi dan tanya jawab. Kalau memang tidak ada lagi, saya lanjutkan. Yang terakhir, ada penutup. Saya minta Kak Komang bisa menyampaikan pantun yang ada di layar. Silakan, Kak Komang. Biar tambah sehat, Kak Komang. Mudah-mudahan dengan ini hatinya riang gembira. Seperti itu. Silakan, Kak Komang. Yang lain jawab cakep ya. Baik, terima kasih Kak Yoga. Oh, ini pantun ya, pantun kalau nggak salah. Silakan, Kak Komang. Puisi juga. Pantun, Puisi ya? Oke, silakan Kak Komang bisa dibacakan. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati ini masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari hingga Jawaban Kak. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Kak Komang sudah menyampaikan pantunnya ya. Pantun jenaka niki nggih. Pengantar bukti karya sudah. Yang terakhir adalah terima kasih. Baik Kakak. Nggak terasa kita sudah 46 menit di jam saya.
Jadi kita sudah ada di akhir sesi. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya ingatkan kembali terkait dengan tugas rencana tindak lanjutnya. Baik Kakak, kalau memang tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa. Silakan siapa tadi Kak Angga ya untuk memimpin doa pada sesi kali ini. Silakan Kak Angga. Baik, setelah kita berbicara tadi, mari kita tutup dengan doa. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih sudah berjalannya acara ini dengan baik. Berdoa itu silakan. Selesai. Baik Kakak, terima kasih Kak Angga sudah memimpin doa. Di akhir sesi, mari kita foto bersama. Silakan diterapkan kembali 9 aspek pembelajaran dalam PJOK. Silakan Kakak. Masih ingat enggak 9 aspek? Oke. Satu, dua, oke. Terima kasih banyak Kakak. Saya coba copy dulu di grup. Oke. Baik Kakak, terima kasih banyak. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Sampai ketemu kembali di sesi berikutnya Kak Nge. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya. Jaya. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Baik, saya stop recording dulu.